kita itu harus mengenali kita, ya. Ini adalah sebagaimana yang ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal tentang kita, tentang diri kita ini, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Jadi ketika kita tidak mengenali kita itu siapa, pasti kita pun tak akan pernah mengenali Tuhan kita itu siapa. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketidaktahuan kita tentang eksistensi diri kita ini berakibat hidup kita ini serba melakukan banyak hal yang namanya kesalahan. Kesalahan dalam sikap. Sikap itu berarti segala apa yang kita punya pemikiran, punya ngen-ngen, yang kita ngen-ngen itu salah. Nah, ini kan repot. Padahal nanti akan menentukan apa yang akan kita lakukan, tindakan kita. Sehingga ketika kita salah menyikapi sesuatu, otomatis akan salah pula melakukan tindakan. Apalagi hidup ini adalah perjalanan, sehingga salah memilih arah di mana kita menuju tujuan hidup kita. Ada beberapa konsep teori tentang orang yang dalam hal ini untuk memahami kita, ya. Jadi pemahaman terhadap diri ini bisa berpengaruh baik terhadap kesehatan mental maupun fisik. Ini beberapa penulis atau peneliti yang menyampaikan tentang bagaimana ketika kita ini ternyata tidak paham tentang kita. Nah, ini dalam dunia sains, ya, dalam dunia ilmiah, maka orang akan terganggu mentalitasnya, fisiknya pun terganggu, ya. Otomatis dua hal ini, kesehatan jasmani dan rohani, terganggu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa kesehatan mental kita bisa terganggu, jasmani pula juga terganggu? Terganggunya ini karena dengan kita paham mengenali kita, maka sungguh itu merupakan bagian dari mediator, jadi perantara antara hubungan kita dengan dunianya. Nah, jadi kalau kita itu berada dalam environment, berada dalam lingkungan kita sehari-hari, maka kita akan bisa berbahaya karena tidak ada mediator yang untuk menjembataninya. Seringkali saya berhadapan dengan beberapa klien yang bermasalah, Bapak Ibu. Jadi persoalan-persoalan dalam hidupnya itu sebetulnya sesuatu yang sangat sederhana, tetapi karena dia tidak mengenali tentang dirinya, maka bermasalah. Suatu ketika ada seseorang klien datang pada saya dalam kondisi mengeluh, mengapa saya ini sekarang gampang lupa. Sepele ini, gampang lupa. Padahal ini orang masih sangat belia, ya, sangat belia. Jadi kalau dihitung dari otak secara normalnya, itu dia tidak kategori orang yang harus sudah mudah lupa. Beda dengan kita yang sudah usia senior, ya. Orang mengalami penurunan kemampuan memori otaknya untuk bisa merekam terhadap apapun yang dia lihat, dia pelajari, itu di usia 30 mulai, karena puncaknya 30 lebih dari satu hari itu sudah bisa terjadi penurunan secara alamiah, ya. Tetapi ini orang masih jauh dari usia 30, ya. Ternyata setelah saya cek dari kapasitas memorinya, saya assessment, ternyata memang benar lupa, gampang sekali mudah lupa. Dalam hal apa? Misalnya dia mengeluhkan, saya ini kalau membaca
belajar, ternyata apa yang sudah saya baca ini hilang. Beberapa saat itu sudah lupa. Apalagi interaksi sosial. Ketika saya dengan teman-teman saya itu cerita, apa yang saya ceritakan ini ternyata sudah saya ceritakan sebelumnya. Jadi diberikan respon, kamu tadi itu sudah cerita tentang itu. Nah, kalau ini terjadi pada orang yang sudah senior, itu wajar. Jadi orang tua seringkali ngomong apa yang dia bicarakan itu sudah disampaikan, diulang lagi, itu biasa. Karena memang usianya sudah gampang lupa. Nah, ini yang terjadi pada banyak orang. Kenapa? Karena ini dimulai dari dia tidak menyadari tentang apa yang dia lakukan sehari-hari dan apa yang dia harus pikirkan sehari-hari. Itu menjadikan dirinya, otaknya mengalami apa yang saya sebut dengan brain rot. Brain rot itu apa? Pembusukan otak. Ya. Dan pembusukan otak ini bukan busuk dalam artian busuknya ini ada jamur, ada bakteri, bukan itu. Tetapi pembusukan yang ada itu akibat dari behavior kita di dalam mengelola diri kita nggak paham gitu. Mulai dari kebiasaan gadget kita ya, Bapak Ibu kan semua punya gadget ya, punya HP ya, coba Bapak Ibu scroll terus media sosial dalam kondisi nyekrol itu kan nggak ada batasnya Bapak Ibu ya, terus ini nggak ada batasnya. Dan yang dikonsumsi kita itu salah satunya adalah sesuatu yang pendek-pendek, yang singkat-singkat, short semuanya. Sajiannya short, informasinya short, narasinya juga pendek. Maka kebiasaan ini membuat menjejali otak kita ini dengan informasi-informasi pendek yang itu banyak sekali dan hal yang nggak penting. Hal-hal yang nggak penting itu dimasukkan. Dan itulah otak menjadi penuh, ya, menjadi mengalami sebuah kepadatan yang nggak karuan. Akibat yang terjadi di situ, seseorang akan mengalami ketika dia membaca alinea yang lebih panjang, susah dia, ya, susah. Karena nanti banyak hal yang kemudian sudah terjejali seperti itu. Yang busuk-busuk informasi hoax pun masuk ya, dan banyak gitu. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa saat ini orang banyak sekali mengalami kecemasan, stres yang tinggi Bapak Ibu, emosionalitas tinggi. Dan itu pada kondisi banyak di antara kita karena dampak dari medsos yang salah memperlakukan medsos ya. Yang medsosnya IT-nya tidak salah Bapak Ibu. Yang salah adalah sikap kita menyikapi handphone kita, menyikapi ini kemudian action tindakan kita. Nah, seringkali dengan tidak mengenali eksistensi kita, maka kita menjadi orang yang tidak pernah bisa menikmati segala apa yang saat ini dia sedang lakukan dan sedang memperoleh sesuatu. Contoh Bapak Ibu, sederhana sekali, setiap kali makan, coba kita lihat anak-anak kita. Ketika makan, apakah hanya megang piring dan sendok? Saya yakin megang handphone, betul tidak? Sambil makan kemudian scroll. Dan itu otomatis otak ini menjadi terdistrak. Apa yang terjadi? Itulah kenapa orang saat ini banyak yang tidak bisa mudah menikmati apa yang sedang dia peroleh. Ya kan? Karena dia tidak mindfulness. Dia tidak bisa hadir utuh, sadar penuh Bapak Ibu. Ya, hadirnya itu utuh. Saya ada di masjid ini dalam posisi fisiknya, pikiran saya juga di masjid ini. Nah, itu namanya mindfulness.
Sehingga seringkali kita terbiasa dengan apa yang dinamakan multitasking. Nah, multitasking itu yang seringkali dipahami bahwa kita dalam sewaktu, dalam dimensi waktu yang sama, kita ini mengerjakan atau melakukan aktivitas bisa lebih dari satu, ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Dan manusia yang bisa banyak mudah multitasking itu para wanita, ya, beda dengan laki-laki. Tapi laki-laki sekarang ini terjadi multitaskingnya dipaksa oleh teknologi namanya HP. Ya. Bapak Ibu, otak kita ini didesain oleh Allah itu sistemnya one way traffic. One way traffic itu apa Bapak Ibu? Yaitu satu jalur harus bergantian, bukan double track kayak kereta api. Ya, relnya double. Kita itu one way traffic. Mau bukti Bapak Ibu? Kita sedang mendengarkan ceramah yang ada ini, kemudian saya dengarkan, tapi saya juga mengetik. Ngetik kita apa? Menulis apa yang ingin saya sampaikan dari otak saya ini, tak curahkan ke dalam laptop saya. Kira-kira bisa apa tidak Bapak Ibu? Tahu apa yang sedang diceramahkan yang ada di handphone kita dengarkan, ikuti. Tapi ini merilis tulisan untuk yang saya pikirkan, bisa nggak? Saya yakin nggak bisa. Ya. Jadi orang belajar dalam posisi mendengarkan musik, ada syairnya, lalu mengikuti syair itu, dan kita sedang memasukkan informasi dari bacaan yang kita baca masuk otak, nggak mungkin bisa. Harus salah satu dihentikan. Sedang musiknya berjalan, dia dalam posisi mendengar ada suara bisa, tetapi tidak bisa mendengarkan apa yang ada dari syair itu dia ikuti. Nah, tapi ini sedang masukkan informasi narasi yang sedang dia baca. Nah, setelah itu dia selesai memasukkan, barulah ini masuk lagi musik itu dia perhatikan. Jadi dia hanya untuk menjeda. Karena itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sama ketika Bapak Ibu sedang fokus membaca tulisan di medsos, Bapak Ibu silahkan menikmati makanan yang ada. Bisa nggak nikmatnya rasa masakan yang dimakan? Saya yakin nggak bisa. Ya dia cuma memasukkan makan aja, enak apa enggak urusan dia. Yang penting dia lihat itu, scroll terus. Itulah Bapak Ibu, otak kita didesain one way traffic. Maka kesalahan ini yang menyebabkan kita jadi mudah lupa dan mempercepat demensia. Memori kita lebih cepat mati untuk tidak bisa menyimpan informasi. Nah ini kan jadi stres kalau kayak gini. Padahal Bapak Ibu seringkali yang tanpa sadar ketika kita sedang pakai sepatu misalnya, tetapi Bapak Ibu pegang kunci, lalu kunci ini saya yakin ketika mau pakai sepatu atau kaos kaki yang ada dilepas, melepasnya ini tanpa sadar, betul tidak? Begitu sepatu sudah terpakai, Bapak jalan terus bingung, kunci kumon nanti, betul tidak? Ini multitasking kayak gini, sehingga orang-orang itu lebih banyak dibuat mudah lupa. Nah, ini yang sesungguhnya ini berbahaya bagi orang yang tahu. Karena kematian sel otak ini kalau sudah mati sudah nggak bisa tumbuh lagi. Repotnya di situ Bapak Ibu. Nah, ini dalam segi perilaku tentang hal yang duniawi yang sifatnya masih biasa. Bagaimana hal-hal yang kemudian ini berkaitan dengan eksistensi kita terhadap orang di luar kita. Contoh Bapak Ibu, seringkali kita dipermasalahkan oleh orang lain, ya, orang lain, sehingga kita terpacu akibat orang lain. Contohnya, ketika Bapak Ibu ketemu dengan seseorang dan seseorang itu mungkin baru tidak enak ya, namanya sedang tidak mood.
lalu dia tidak menyapa dengan baik, dengan tidak menyambut ketemunya dengan bapak ibu. Pikiran kita di otak ini kadang menggunakan kebiasaan, di otaknya ini ada sebuah dasar, yaitu apa? Orang itu seharusnya. Nah, jadi ketika dia mengatakan seharusnya, dia itu nak ketemu dengan saya, ketemu dengan orang itu ya harusnya ramah. Kata seharusnya ini sudah membuat bapak ibu membuat jadi stres. Langsung mikirin orang itu. Dia kenapa ya? Kok mungkin ada salah dengan saya apa ya? Aku salah dengan dia apa ya? Betul apa tidak? Sudah mikirnya macam-macam. Ini menghabiskan energi kita, merusak otak kita. Pertanyaannya, apakah orang itu ada dalam kendali bapak ibu? Kan tidak. Jadi orang mau berbuat apa terhadap kita itu kan bukan kehendak dan kendali wilayah kita. Sehingga ngapain kita ngurusi dia? Padahal dia mungkin sedang stres memikirkan permasalahan yang dia punya, yang nggak ada kaitannya dengan kita. Betul atau tidak? Sehingga manusia ini seringkali membuat repot sendiri akibat pula pikiran-pikiran kita. Nah, akibatnya stres lagi. Nah, ini Bapak Ibu, makanya kenapa eksistensi kita itu harus kita sadari penuh dalam posisi kenapa kita harus paham kita. Nah, di dalam hal persoalan semacam ini Allah pun memberikan sebuah hal yang contoh konkret ya. Jadi Allah SWT itu menunjukkan contoh behavior kita ini Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengenali kita itu, bahwa seseorang kenapa menganggap dirinya itu rendah, cenderung mudah sedih dan lemah dalam bersikap. Ini saya banyak sekali punya klien semacam ini Bapak Ibu. Bagaimana? Dia datang dalam kondisi depresi sebetulnya. Dan pada saat itu dia cerita, Pak, saya itu orang yang takut melakukan sesuatu pilihan. Mau milih ini aja nggak berani. Kenapa nggak berani? Takut salah, Pak. Persoalannya takut salah. Pertanyaannya, orang itu apakah nggak ada yang tidak pernah salah? Bagaimana Pak Ibu? Semua manusia, semua termasuk yang ngomong ini, semua manusia tidak pernah tidak pasti kena yang namanya pernah salah dan berkemungkinan untuk salah. Betul begitu? Karena manusia letaknya tempatnya khilaf dan salah. Tapi kalau kemudian dia sudah takut atas sesuatu yang namanya salah akan terjadi, yang ada pada dia pasti dia takut melangkah. Sampai akhirnya kemudian dia mengatakan kepada diri saya bahwa saya ini Pak sudah gak pantas lagi untuk hidup. Wah, ini kan bahaya. Dengan kata itulah yang kemudian ini perlu sebuah masalah yang diselesaikan harus tidak dengan hanya ucapan, tapi drama. Maka kemudian saya rujuk kepada psikiater untuk diberi obat. Nah, akhirnya 2 minggu setiap kali dia harus berkunjung ke psikiater obat, 2 minggu pula kembali ke saya untuk dikombinasikan. Ini yang akhirnya menyebabkan orang menjadi lemah dalam bersikap. Nah, Quran ini sudah menyampaikan Bapak Ibu, Allah sudah menunjukkan bahwa kita ini menjadi manusia kalau sudah merasa lemah, ya kayaknya aku kok badannya nggak enak ya, ya jangan-jangan, nah ini sudah menunjukkan saya khawatir akan sakit, itu sudah sakit, betul. Ini masalahnya. Jadi kata kita adanya suatu rasa menurut perasaan kita, ya, ini lemah, maka lemah tentu. Allah sudah menyampaikan anak indan dari abdi. Ya Bapak Ibu, hadis kursi yang Allah membicarakan langsung ini namanya anak indan dari abdi. Aku sebagaimana prasangka hamba-hambaku. Jadi kalau aku sudah memprasangkai perasaannya sudah enggak enak, enggak enak.
kayaknya aku nggak bisa beneran. Ya. Nah, karena itu Allah mengingatkan, jangan pula kita itu bersedih hati dalam yang dimaksud ayat ini meratapi, ya. Meratapi segala apa yang sudah terjadi yang menyedihkan itu, jangan terus diratapi. Karena itu kita menyikapi apa yang sudah terjadi kemarin, masa lalu, bahkan 10 tahun, 50 tahun yang lalu, itu masih sampai hari ini diratapi, disesali. Itu nggak selesai dan tidak menyelesaikan masalah. Yang akibatnya penderitaan sepanjang hidup. Padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita ini tak tahu kita ini orang yang memiliki keimanan. Nah, ini masalahnya. Atau kita ini sesungguhnya hanya mengaku-ngaku beriman. Betul atau tidak Bapak Ibu? Maka Allah juga menyampaikan, jangan dikira bahwa kamu itu beriman, apakah kamu itu sudah diuji. Dipertanyakan oleh Allah. Ketika kita diuji, kita responnya bagaimana terhadap ujian Allah. Itulah iman kita bisa ditunjukkan bahwa kita ini memiliki kaliber mulia, memiliki derajat yang tinggi atau tidak. Maka posisi ini Allah sudah menunjukkan bahwa kita itu oleh Allah didesain menjadi manusia yang mulia. Sebab apa? Di Al-Baqarah 30 sudah disampaikan Allah ketika mau menciptakan khalifah fil ard, namanya manusia, disebut khalifah fil ard. Jadi sebuah kedudukan, sebutan yang mulia ini karena khalifah, pengelola, manajer, pemimpin, wakil Allah di muka bumi. Nah ini kan sesuatu amanah yang besar ini. Tapi kita nggak sadari. Ini yang menjadikan masalah kita, jadi merasa kita itu nggak ada artinya, nggak memiliki apa-apa. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal ini contoh kasus orang tidak mengenali diri, makrifatun nafasnya nggak ada. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, jadi seorang polisi yang dulu bikin geger viral di dunia maya maupun dunia nyata, Sambo itu seorang jenderal bintang 2 dalam kapasitas dirinya ini kan memiliki kedudukan sebagai pengelola manusia polisi, ya, karena dia di bagian propam, ya. Jadi manajernya manusia polisi, tapi melakukan satu sikap yang jauh dari sikap seorang manajer, ya, seorang kepala propam, direktur propam. Nah, padahal kita lihat sebelum dia menjabat posisi tersebut dalam berkarir, menurut Bapak Ibu kira-kira dia ini orang yang penuh dedikasi tidak? Saya yakin penuh dedikasi awalnya, tapi sejalan dengan perjalanan ini terjadilah persoalan-persoalan yang dia salah melangkah pilihan sikap hidupnya, sehingga dalam posisi seperti itu dia menjadi orang yang hina, dari jabatannya terhinakan. Ini baru dunia. Kalau ini tidak berubah, tidak move on, tidak sadar diri, tidak kemudian muhasabah, memperbaiki apa yang telah dia lakukan, bisa bahaya di akhirat, ya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu besok ini gambarnya siapa? Ini seorang direktur BUMN yang ngoplos pertama. Padahal pendapatannya, gaji yang resminya itu sudah 1 M lebih Bapak Ibu per bulan, ya, per bulan. Ya, kita ini 1 M aja belum tentu ada dalam beberapa tahun gitu. Nah ini per bulan. Jadi posisi seseorang ini karena dia tidak mengerti eksistensi dirinya itu siapa, pasti melakukan penyimpangan Bapak Ibu. Maka kenapa ada orang itu enggak jujur bahwa dia itu sebetulnya sudah membiasakan diri tidak jujur. Maka orang lihat bahwa dia itu jelas-jelas
bahasa Jawanya ketok melo-melo. Perbuatan jujurnya itu banyak orang tidak terus tidak tahu, tapi malah justru jelas tahu, paham betul. Tapi karena dia sudah terbiasa, maka tetap membodohi orang. Ya. Ini juga sama Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu wajahnya kenal. Ya, ini sudah keluar dari penjara, tapi perjalanan hidupnya ini kita bisa lihat apakah track record Romahur Muzi ini memiliki prestasi buruk saat menempuh pendidikan? Kan tidak. SMA-nya SMA Negeri Teladan Yogyakarta, kan berarti pintar Bapak Ibu. Ya. S1-nya di ITB, pintar. Keturunan kiai dan tidak main-main, mantan menteri agama. Ya. Jadi posisinya dari keturunannya itu orang baik-baik dan orang hebat. Betul atau tidak Bapak? Tapi kenapa dia harus kesenggol dengan persoalan masalah korupsi? Ya, sehingga dia harus menjalani proses hukum itu dengan seperti itu. Ini juga kasus yang sama. Bisa dilihat bahwa seorang Robin Williams, ya, seorang aktor Hollywood yang biasa menghibur orang Bapak, karena dia seorang komedian. Tapi lihat betapa orang komedian yang menghibur banyak orang, tapi dirinya sendiri gak terhibur. Dia kan dia kehilangan eksistensi diri. Ya, jadi dirinya gak ada. Kenapa? Akhir hidupnya harus dia melakukan suicide, bunuh diri Bapak Ibu. Jadi ini satu jalan melangkah, akhirnya ini kan jadi suul khotimah. Itu tidak. Dia biasa menghibur orang, seluruh seantero dunia itu dia hibur, tapi dia tidak terhibur tentang kehidupan dia. Jadi tidak ada kebahagiaan sama sekali. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini juga sama. Betapa dia followernya banyak, kaya raya, ya, punya bodyguard, suaranya luar biasa, bisa menghibur banyak orang. Dan itu sampai hari ini musiknya masih banyak diputar orang. Tapi dia akhir hidupnya juga sama, bunuh diri, overdosis. Itulah mengapa sikap kita jadi salah memilih tindakan. Banyak sekali orang seperti itu. Jadi ini sebagai contoh Bapak Ibu, bahwa ketika kita salah mempolakan apa sih yang harusnya di dalam menyikapi hidup ini. Nah, sekarang saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, kata seharusnya itu bukan untuk orang lain. Kalau Bapak Ibu ingin hidupnya nyaman, karena kalau kita mendudukan seharusnya untuk orang lain, Bapak Ibu stres karena banyak orang tidak bisa kita kendalikan. Betul atau tidak? Jadi kalau kata seharusnya itu hanya untuk kita, ya, bukan untuk orang lain. Agar supaya apa? Saya tidak salah melangkah. Ya. Jadi kalau saya mengatakan apa yang seharusnya saya sikapi, apa yang seharusnya saya lakukan, itu kendali ada pada diri saya, pada kita sendiri Bapak Ibu. Sehingga kalau kita salah memilih diksi di dalam sikap menjadi fatal. Ya. Subuh ini salah satu contoh misalnya. Subuh itu untuk datang ke masjid itu berat. Betul atau tidak Bapak Ibu? Berat sekali, kenapa? Ngantuk, jelas. Yang kedua, ini lingkungan kita ini ketika di dini hari, maka disitulah saraf kita dipengaruhi oleh environment, lingkungan kita. Apa itu? Yaitu saraf parasimpatis itu aktif. Parasimpatis itu pada pekerjaannya apa? Menurunkan kinerja jantung, memompanya itu diturunkan frekuensi denyutnya. Disitulah orang untuk istirahat, untuk rileks. Dan rileks ini orang terus ngantuk atau tidur gitu. Bukan saraf simpatis yang untuk mengaktifkan siaga. Siaga itu dimulai sejak nanti setelah jam 6 terbit matahari. Itu posisinya mulai aktif simpatisnya untuk aksi.
Nah, di situ di dini hari itu kita bangun tahajud kan berat. Terus kemudian kita sholat ke masjid, wah dingin, ngantuk lagi, berat secara environment. Tapi kenapa kita bisa berangkat ke masjid ini sholat subuh berjamaah? Itu effortnya besar sekali bagi ketika orang ini tahu apa manfaatnya, tahu apa faedah dari kita sholat subuh berjamaah. Betul atau tidak? Pemahaman tahu ini karena kita tahu eksistensi kita, besok kita itu akan seperti apa. Yang itu akhirnya kita pahami, oh ternyata saya hidup itu ke depan itu harus begini. Maka saya seharusnya, nah ini, saya harus berangkat walaupun tertatih-tatih Bapak Ibu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mengenali eksistensi diri ini sangat penting. Nah sekarang coba kita bisa lihat ini apa